Kelihatannya sepertinya tahun depan nggak ada rencana buat masuk lagi ke sana ya. Atau belum lah, masih kosong. Sementara kita cek dulu kondisi yang bagian atas seperti apa. Apakah hijau udah berhasil? Oke, sudah berhasil didesak di sana. Alright, alright. Kalau misalkan mereka, ternyata di sini udah kebakaran cepet banget juga ya kebakarannya. Gila sih ini. Nah ini nih, yang aku cukup senang dari MX ya. Mereka superb dalam urusan tower ya. Ya urusan tower mereka kalau ngelawan yang ahli field ya jelas kalah lah ahli field. Kalau misalkan field controlnya mau sebanyak apapun tapi towernya sudah outclass atau udah performanya udah dibantai di towernya, wah udah beda level gitu. Dan udah di ini juga udah dicegat dari belakang. Kalau misalkan si Golden ini berusaha ngecegat belakang, ini mungkin bisa lebih efektif lagi ya. Tapi sayangnya mereka coba buat ke tengah mengcover sebanyak mungkin wilayah. Mereka mainnya banyak di garrison, banyak berusaha untuk mencaplok biar si ijo itu nggak nyentuh ke delapannya lebih banyak ya. Itu strategi juga. Hanya saja Anda berhasil untuk mencaplok wilayah bagus di awal, tapi jadi Anda saja yang bermain gitu di sini. Jadinya kondisinya bakal menjadi 2 lawan 1 di War Tower nanti di bagian tengahnya kalau misalkan si merah ini nggak bisa masuk. Walaupun mereka masih bisa masuk untuk squad fieldnya dari bawah sini ya, dari bawah sini. Mereka bakal support di fieldnya banyak sekali kayaknya. Tapi untuk di War Tower-nya 2 lawan 1 dengan shelter yang dekat dengan tower harusnya masih bisa. Kita masih punya harapan. Bukan masih punya harapan sih, masih bagus. Walaupun kemarin di Archipelago Raid di bagian si Archipelago Han-nya, di Scavenger-nya, memang mereka untuk buff-nya mereka menang ya. Si hijau dan merah karena main di field, mereka dapat buff yang lebih bagus daripada kita. But that's not means it's already over. Kebanyakan dari aliansi Fearless dan Elite tuh ketika si Scavenger-nya sudah kalah, di bagian sini udah mainnya pikirnya udah pengennya gampang aja mainnya, poin mah di field aja, main di War Tower udah males gitu, udah nggak banyak main lagi di delapannya, udah jarang banget kondisinya main di tengah begini. Mereka mainnya udah bakal mainnya di sini nih biasanya nih di kondisi zona kulit di bagian tengah-tengah ya mainnya. Udah jarang nih yang kayak begini, makanya itu kalau udah ada kondisi yang kayak begini, udah sangat nyaman sekali sih ini. Mengingatkan aku pada saat AR di saat jaya-jayanya ya. Mainnya itu beneran War Tower yang menyenangkan. Dengan kombinasi Thunder Luis waktu itu. Thunder Luis big moment sih. Thunder Luis terus Raigoro Raven bersama DNTN waktu itu, Crude Frederica, Crude Burncastle, Cheat, dan Kapten Tony. Kapten Tony itu kapten yang luar biasa. Sementara di sini garrisonnya ternyata ditingkatin ke 2,4 dan yang garrisonnya adalah GX. Sekarang leadernya langsung nih yang turun tangan di bagian. Itu poin sekali. Sayangnya kita nggak ada di situ. Ini poin bisa masuk belum ya? Masih full tawannya. Kayaknya kita healing dulu, nggak ada masalah ya. Tawannya berhenti terbakar. Ini salah satu hal yang bagus ya. Timingnya perfect juga, nggak langsung kalau misalkan terbakar langsung diperbaiki, tapi mereka nunggu dulu beberapa kali. Dan kalau misalkan situasinya udah bagus nih, udah ada yang bisa nge-garrison yang lebih bagus, mereka baru diam, Anda tidak boleh terbakar. Dan posisi towernya juga sangat bagus. Lihat penempatan tower dari Apex ini, selalu pasang tower jauh ke dalam wilayah kita. Jangan taruh towernya itu di bagian depan gitu, tapi jauh ke dalam, lebih menjorok gitu ya. Kayak begini nih. Lebih menjorok lagi ke bagian dalam. Atau di tengah-tengah. Ketika semuanya mudah untuk diisi. Tapi cenderungnya sih lebih ke bagian dalam, ke sebelah kanan. Misalkan ini posisi kita lebih ke sebelah kanan dan di bagian tengah.
bukan di kanan bagian ujung ya. Bisa juga di kanan bagian ujung atas bawah. Tapi di sini mereka memutuskan untuk di bagian tengah. Biar kemana-mana ini ngisi towernya masih enak ya posisinya. Sementara itu aku nggak ngeliat lagi ada war tower untuk di sini. Mereka mungkin ya udah mulai nih, udah mulai berkoordinasi. Rax Galactus, Goat Neo dengan TMSP. Ini nggak tahu siapa ya namanya. Ya beruang marah. And then go to the upper zone. Di bagian sini ada OTL Red Mango. Ini kayaknya dari dulu juga nih Red Mango. Ada Noble, ada CEO daripada GEO aliansi yang hand itu. And then apalagi ya. Oke, sampai di sini dong dibuat tower. saking saking pengen ngedefense-nya luar biasa sih. Ya itu untuk kondisinya. Terus di bagian sini towernya apakah akan dibuat lagi? Belum ya, belum dibuat lagi di sini. Mereka masih fokus 1 lawan 1 dulu kelihatannya. Oh man, ada Calvin berada di sana. Sudah mulai maju ya ke sini sebagian daripada Goat memutuskan untuk membantu merah biar nggak kebablasan ke belakang. Itu hal yang cukup bagus sebenarnya dan mereka mentouch 2 tower di sini. Yang mau nggak mau mereka agak sedikit harus hold back ke belakang. Walaupun di sini untuk MXC mereka agak tidak perlu khawatir karena 5, 6, 7 orang juga bisa ngeisi tower. Bahkan ini ada second Tulas atau Samuel mungkin ya. Ini dengan solo bisa diem aja di situ gitu, nyari poin sendiri. Kalau misalkan 3 lawan 1 rally-nya ke sana sih mungkin agak beban ya. Tapi kalau 1 lawan 1, enteng-enteng aja gitu. Ya di bagian atas ini udah mulai terbagi si fokusnya. Di bagian sini nggak ada, kayaknya udah ditaruhin zombie semua di sini sama pihaknya Golden biar si Jade-nya nggak bangun tower di sana. Sementara di bawah masih cukup rame ya. Bagaimana untuk keaktifannya untuk Golden? Cukup banyak sih. Cukup banyak untuk biru. Biru di sini kosong. Aku kira ada isinya atau aku yang nge-lag nih. Tumben banget di sini bagian sini kosong ya. Ya, kayaknya nge-lag deh. Di sini banyak. Oh ya, memang kosong berarti udah di bagian depan semua. Oh, towernya di mana nih? Towernya belum kesentuh kan? Atau udah? Sudahkah? Oh, udah lagi battling. 2,4 untuk range sangat mantap. Kita balik lagi ke mode high dulu. Galactus nongkrong aja ya dari tadi situ ya. Sangat pede nih Galactus nih. Garrison dash. Oke. Waduh, tapi udah cepet banget nih nurunnya minus 19.000. Ini pasukan yang lain pada kemana nih? Isi towernya brother. Isi towernya 11.000 ya. Dari kejauhan minus 23.000. Lumayan juga nih. Yaitu kalau kesah zaman sekarang tuh infanteri. Kalau misalkan infanteri yang nge-garrison ngelawan kayak begini sih, ini udah agak sedikit kewalahan ya. Apalagi bisnya semuanya udah OC chip dan 3 lawan 1 ya. Ini kalau misalkan bukan range, ini udah sedikit ya mengerikan. Oke, ada Justice Yoshi, masukin aja ke sana. Nggak ada masalah. Semoga aja towernya masih bisa bertahan karena 2,4 nih. Kapasitasnya lebih banyak nih. Walaupun range aku nggak sebanyak itu. Kalau udah lihat merah langsung bawa pulang aja biar mereka lari ya udah pasti lari sih karena kena skill damage yang AOE. Gak ada masalah, udah 13.000 lagi, cepet juga loh. Moga aja masih bisa bertahan biar counter rally. 2,8 sampai segitu pun masih dengan cepat ya langsung balik lagi ke 2,1. Ini per detiknya sangat berharga sih. Masukin lagi 252. Nggak ada masalah kalau misalkan tower yang cepat banget berkurang. Ini udah mulai di swarm sama siapa sih? Ini Galactus ya, ini ahli nge-swarm. Galactus galak ya, bener-bener galak ini. Galak dan ketus. Mentang-mentang ini ya. Bentar, si squad aku ada di mana? Oke, di situ. Masukin lewat bawah kali ya. Reinforce lewat bawah boleh. Jalan dikit.
Iya. Nah, baru masukin ke sini. Squadnya kurang asem. Oke, isi lagi full. Ayo full loh. Full full. Oke. Galactus benar-benar galak. Dan si Galactus ini pakai kombinasi apa sih hero-nya nih? Kalau misalkan mereka ada si, wah, ada Marco Eri, ada Julian. Kalau misalkan ada Cloud lebih parah lagi sih. Ada ini juga lagi, ada Sophie. Sophie itu meningkatkan damage skill yang diterima 20% ke tower kan, gila tuh. Terus ada si Marco Eri yang ngurangin rage, sama ada Julian. Kalau Julian itu dia skillnya, ntar deh aku jelasin deh. Ini dulu deh daripada kita banyak omong ke sana. Untuk dari segi performa towernya bagaimana? Minus 12.000 dihadapkan dengan para rally ini kayaknya kurang bagus ya. Dari segi basic attack-nya dia agak overwhelming. Untuk dari segi skill damage-nya 21.000, apakah besar? Masih manageable sih, 8.300. Yang nggak manageable-nya itu ngelawan si ini sih, si Rubinanya aja nih, damage-nya yang kagak ngotak nih. Biasanya kadang kalau misalkan chance-nya lagi pas, si towernya lagi kosong, lagi butuh refill banyak, si Rubina itu ngeburst langsung KO biasanya. Hati-hati nih. Wah, ada TMSP juga nih yang nge-swarm pakai Cloud nih. Cloud itu kan di buffer-buffer. Wah, sambil refill. Yuk, refill tetap jalan. Range aku kemana ya? Range aku kemana ya, BTW? Range. Oh, range-nya aku di satu squad full ya. Nggak ada masalah sih, satu squad full. 291 doang nih. 15.000. Wow, no. C-Angel tidak kelihatan, C-Angel. Setidaknya itu counter rally-nya yang bakal untung harusnya. Kalau misalkan si towernya masih bisa bertahan, maka dari itu towernya jangan sampai tumbang dulu. Kalau misalkan kalian nggak bisa masukin lewat situ, masukin aja lewat sini ya. Masukin lewat sini, klik-klik aja yang lama, harusnya masuk. Waduh, tapi lumayan juga nih trafficnya. Kalau misalkan dari GG ini ke dalam sana udah KO di tengah jalan nih. Kalau misalkan kondisinya serame itu ya. Masukin dulu ke sini kalau gitu, baru ke tower kita. Towernya di sini, masukin. Oh, udah max. Oke, bagus kalau misalkan max. Masukin lagi, bisa. Oke. Oh, enggak ya. Full. Bagus sih kalau misalkan selalu full, range yang itu butuhkan ya. Range membutuhkan tower selalu full, walaupun agak susah ngisinya. Kalau main di PC kayaknya lebih enak lagi. Masuk, oke, kita masuk lagi ke sana. Gak ada masalah, pasukan terbunuh lebih murah dibandingkan dengan healing menurut aku untuk tandem ya. Walaupun jadinya kalian harus banyak training ya. Range itu memang sacrifice-nya itu luar biasa, apalagi di tingkat tinggi ya. Minus 10.000, oke. Di situ enaknya kalau banyak yang main field juga, kita jadi nggak khawatir takut rugi ya, karena poinnya juga dari sana. Ya, masih bertahan. Apa yang nomor 4 katakan? Nomor 4 katakan isi towernya. Oke. Bagaimana untuk counter rally dari Justice Yoshi? Tadi kok nggak salah make kombinasi Rubina juga ya. Nanti kita bakal lihat semua battle reportnya lah, tenang saja. Justice Yoshi juga main di field nih. Oh, C-Angel dan Justice Yoshi combo 2 sudah mulai masuk. Kalau udah ada C-Angel biasanya anggota-anggota dari Rux sudah mulai ketar-ketir biasanya. Karena C-Angel adalah main dari range. Selamat datang C-Angel ke dalam field. Sudah mulai terkondisi nih, kondisi fieldnya. Wah, damage merahnya lumayan banyak di sini. Ya, definitely sih sudah mulai terkontrol, walaupun masih agak maju mundur. Sementara apakah terkontrolnya ini karena ada bantuan dari, waduh, ada yang di cancel kah? Setidaknya squad Cloud aku cepet jalannya ya. Kayaknya udah selesai atau rally-nya udah habis kayaknya. Sementara itu di bagian atas, apakah teralihkan perhatiannya? Gara-gara itu towernya belum ada yang
ya belum ada main serius di bagian atas juga ya, masih terkontrol sangat terkontrol kelihatannya. Sedangkan untuk di bagian sini, tower, mana towernya? Towernya ada di mana? Oh, udah kebakaran lagi di bagian atas ya, sangat terkontrol di bagian atas. Di bagian sini juga mereka kelihatannya nggak berani dilawan sama Red ya, mereka hanya berusaha untuk mengulur waktu kelihatannya. Di sini masih bisa diperbaiki, di sini sudah tidak bisa diperbaiki. Lalu di bagian mana lagi nih? Udah ya, ya udah. Sementara di bagian bawah, kita kembali lagi ke posisi bagian bawah untuk fieldnya. Wah, dari kondisi Golden ini masih belum habis-habisnya ya semangatnya untuk main di field. Langsung ke tower. Mereka pede sekali. Kita keluarin dulu squadnya. Oke. Sementara kita masih menunggu lagi ada tower battle, kita bakal lihat performa yang sudah ada dulu ya, karena udah banyak nih yang tadi kita ikut join. Mulai dari yang tadi ini yang pertama kan ya, yang pertama belum sempat dibahas secara total. Di sini ngelawan Metoxo, range kalau misalkan jangka panjang menang Metoxo. Kalau misalkan ngelawan sesama range karena bukan rally pertama, jelas menang si Kedrick. Dan yang kedua lagi ini rally yang dari Ziggs, menang Kedrick juga. Nah, ini nih. Kalau misalkan kalian adalah rally ketiga dan menggunakan Metoxo Rubina, damage-nya ya. Dan mereka udah make Gravity Propeller sudah mulai maksimal ya di sini. Jadinya udah mulai muncul ke permukaan nih, karena biasanya dulu nggak banyak yang pakai Gravity Controller ini. Gravity Controller kenapa dipakai ya? Karena ini damage, peningkatan damage-nya cukup banyak dibandingkan dengan armament yang biasa dan cukup susah buat didapetin. Sementara itu udah ya, sisanya poin-poin yang banyak didapetin itu dari yang lalu lalang. Sementara itu di bagian atas ini ada lagi rally sebelumnya yang sempat bagus performanya, karena mungkin kena pas lagi di swarm kita masukin ke dalam situ squadnya, jadinya untung. Selanjutnya di sini ada yang mini-mini, kita nggak bakal lihat yang itu dulu. Nah, di sini ada performa lagi 3-1 ya. Ya, it's fine. Karena menghitung-hitung nih Metoxo dengan Rubina, wah performanya luar biasa ya di sini. Waktu itu, udah digantiin sama si GG ya. GX sorry. GX kan? Ini, enggak, masih GG tapi base-nya udah beda lagi si chipnya, tapi masih agak kewalahan di sini ngelawan Metoxo Rubina. Ya jelas ini adalah battle tingkat tinggi, dan mana Metoxo Rubina ini 1-23 loh, gila banget nih. Metoxo dengan Ethan Nova Rubina ini adalah hero-hero top ya. Aku belum yakin kalau Cassius bisa untuk menyetarai atau bersaing dengan mereka berempat ya. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana. Selanjutnya kita sort aja mailnya ke grup battles ya, biar nggak ini. Ini yang tadi Justice Yoshi nge-counter rally selalu untung sih. Maka itu jangan pernah ragu buat counter rally, walaupun counter rally-nya di sini adalah single target ya. Single target bagus banget untuk penetration membuat squad itu cepat mati seketika. Ini adalah kombinasi yang sangat baik. Kalau misalkan AOE tujuannya adalah mencari untung ya. Nah, yang terakhir 2-1, ruginya nggak ada masalah buat kita ya. Nggak ada masalah 2-1 rugi dibandingkan 10-1. Dan kita nggak perlu khawatir tentang resources. Mati ya mati, tinggal ternak lagi. Untuk di menit pertama melawan Neo nggak terlalu banyak rugi ya, walaupun 10 juta lumayan juga. Nah, untuk detik-detik saja 1-10. Wah, ini mulai nimbang-nimbang nih 1-10. Tapi nggak ada masalah kok, selagi kalau misalkan si performanya 2-1 secara overall itu bagus, karena ke carry sama damage dari yang lalu lalang kan. Untuk dari performanya kayaknya nggak bisa dibandingin secara langsung deh. Chipnya mereka pakai kombinasi physical dengan ini si Agnologia. Bagus si Agnologia karena dia tuh kalau nggak salah counter ya. Si spesialisasinya counter atau combo sih, aku lupa lagi nih. Kita lihat squad buff-nya aja kalau gitu. Squad buff dari range squad attack-nya total 547, 412, 295,
Sedangkan untuk yang rider mereka itu 575, gila ya rider. Memang rider itu anak emas DLS seperti biasa ya, udah aku sering lah ngomongin itu. Rider squad damage-nya 27, sedangkan untuk range squad damage-nya di 19. Kelihatannya kelihatannya di sini lebih banyak ke reduction, dan reduction kayaknya kurang bagus kalau misalkan dilawan sama yang bisa bertubi-tubi damage-nya daripada Rubina ya. Mempertimbangkan kembali apakah aku salah memilih Rick. Harusnya aku pilih Rubina aja buat di field, karena damage continuous agak kurang performanya zaman sekarang dibandingkan dengan damage yang langsung beruntun kayak begini. Kecuali kalau Anda menggunakan kayak Bodala, itu bisa banyak silence itu. Harus di silence pakai Julia sih kalau yang kayak begitu tuh. Sementara untuk Agnologia, skillnya itu dia banyakan ngomongin soal counter ya, aku nggak salah. Ya, counter. Jadinya performanya oke-oke aja di sini, oke-oke aja. Itu dari segi bis. Dari segi yang lain, karena 3 lawan 1 udah jelas sih kita ketinggalan di bisnya. Bisnya sangat sangat menusuk lah. Bis menusuk, dari segi hero juga menusuk. Galactus rally 1/9, 8, 7, 1/7. Mantap juga. Ya, tapi lagi-lagi selagi tidak 10/1, di sini 2/1, karena kita ke carry yang lalu lalang, ini masih bagus buat masuk ke dalam situ ya. Selagi nggak 4/1, itu masih bisa bearable daripada kita rugi banyak di field. Ya, fieldnya sangat-sangat rame sih. Walaupun poin yang paling banyak sebenarnya dari field ya. Beda sama poin yang kita dapetin dari free to play, ya pasti di tower, mau nggak mau. Kalau di ini ya, kalau di kondisi zona yang paling rame seperti ini, G1 literally. Nah, kita masukin, spam saja masuk. Kalau nggak masuk ya nanti kita masukin lagi. Ada counter rally, ya udah kita masuk counter rally-nya aja deh. Utis. Udah penuh lagi, ya udah nggak jadi. Reinforce lagi. Ayo, bisa masuk kah? Belum bisa masuk. Ini kadang UI kayak gini malah lebih bagus ya. Nggak ada inal-inul bagian atas bawahnya. Di sini damage-nya merah-merah. Di pihak musuh nih merah-merahnya banyaknya. Oke, kayaknya itu rally-nya sudah gagal di sebelah sana. Kayaknya udah beres sih, nggak akan bisa masuk kita ya. Udah selesai sih. Rally Neo aja yang masih jalan di sana. Oke, ada Justice Yoshi nge-counter Neo, kayaknya bakal selesai juga sih, kayaknya nggak akan keburu. Tapi ya udah, kita stok aja di sana lah si pasukannya.